Ya, kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi. Tadi kita sudah menyimak bagaimana paket pengantar dialog kita pada pagi hari ini, Putri ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bukan THR sama gaji yang udah cair. Pokoknya ya. Lebaran full senyum ya. Widih, itu dia. Jadi kalau kata Presiden itu mengucap syukur Indonesia berhasil memetik kemenangan atas Bahrain, kemudian juga memperbesar tentunya ya peluang Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Tapi yang menarik juga kita akan ulas di dialog kita pada pagi hari ini, Putri, fenomena-fenomena dari para netizen nih. Iya, di belum medsos. move on ya dari euforia kemenangan. Betul. Itu masih berasa di sosial media hingga Dinamikanya saat ini. tinggi begitu. Betul. Jadi apa yang sekarang viral, besok viral, beda-beda lagi. Tentunya kita sudah menghadirkan dua narasumber. Ada Bang Rizal Nova Mujahid selaku analis senior drone Empet. Selamat pagi. Selamat pagi, Bang Rizal. Ada yang udah, saya nggak perlu kenalin tapi pasti pecinta bola udah kenal semua nih. Ada. Jadi nggak usah yang dikenalin. Jangan dong, tetap. Ada Bang Erwin Fitriansyah. Selamat pagi, Bang Erwin. Selamat pagi. Mantap. Kalau nggak dikenalin pulang saya. Ini kayaknya potongan rambut baru hasil dari kemarin ya, enggak? Iya, biar mirip Rizky Ridho. Widih, Rizky Ridho, salah satu fans Rizky Ridho. Nah, ngomong-ngomongin Rizky Ridho, saya perhatiin tadi pagi nih di X, itu nama Rizky Ridho yang masih bertahan nih, trending nih. Yang tadinya kan Timnas D lah, terus kemudian apalagi Garuda dan lain sebagainya. Bahrain. Itu sekarang sudah turun trennya, tapi Rizky Ridho masih tetap ada. Boleh penjelasannya, Pak Rizal? Ya, kemenangan Indonesia lawan Bahrain kemarin memang disambut dengan penuh sukacita oleh netizen di Indonesia. Padahal beberapa hari sebelumnya itu kita rame juga dengan kekecewaan kan, ada Private out gitu ya. Stay, comeback gitu ya, kembali balik lagi. Tapi ternyata performa tadi malam itu timnas Indonesia bagus banget, lini depan, lini belakang, lini tengah juga sangat solid dan itu diapresiasi oleh banyak netizen. Dinilai ini kayaknya sudah menemukan pola permainnya nih pemain timnas kita ini. Nah itu ngebuat beberapa tagar yang mengapresiasi timnas kita juga naik dalam 2 hari terakhir, 25, 26, 27. Dan bener banget tuh, RR masih rame banget sampai tadi pagi. Sebelumnya kan Bahrain sama timnasnya dan seterusnya kayak gitu ya. Dan kalau ngelihat sentimennya semuanya itu percakapan positif, beda banget waktu pasca Australia kemarin. Nah, kalau dari 10 hari terakhir setelah dari kekalahan Australia sebenarnya runtutannya seperti apa? Yang kemudian viral begitu mungkin sedikit Bang Rizal. Kalau dari 10 hari dari sejak Australia kemarin, yang paling ramai itu kan sebenarnya Clever Out. Clever Out, ST atau ST balik lagi. Clever Out itu dibarengi dengan Eric Out kayak gitu. Tapi ya. mau lebarannya juga Clever Tart juga banyak sih. Clever Tart, Putri. Ya, manis-manis gitu ya. Bedanya yang satu agak. Pesanannya rame loh. Nah, itu dia. Terus Bang Rizal. Nah, dan itu bergeser. Clever Out ini kayak saya kira jadi pertaruhan betul. Netizen kecewaannya sangat mendalam gitu karena sebelumnya prestasi timnas agak baik memang. Kekecewaan mendalam dan cuma diberi beberapa kesempatan lagi kan. Ini salah satunya, dan begitu di sini, begitu lawan Bahrain ada kemenangan meskipun banyak yang bilang ini harusnya bisa 3-0, harusnya bisa lebih baik lagi kayak gitu. Tapi tetap prestasi kayak gitu. Dan itu Dikit dong bahas nih Bang Rizal, kalau kita lihat juga di layar kaca ya saat ini ada 4 status tweet yang paling banyak dibagi pemirsa. Seperti apa nih Bang Rizal? Ya. Yang pertama tentu saja tentang pertandingannya ya. Oke. Tentang La Grande itu kan itu dia pasang Garuda, gambar Garuda gede banget dan itu diapresiasi betul. Itu La Grande. Lalu tentang pesan Ramadan dari Orat Mangun. Ya, dia lucu banget tuh. Ngomong kalau ya meskipun berpuasa tapi masih tetap bisa deliver kayak gitu. Itu bagus. Dan dukungan dari pejabat-pejabat nasional kita. Ada Pak Jokowi, lalu sebelumnya di bawah-bawahnya itu ada dari Pak Prabowo, dari Letkol Teddy kalau sekarang ya. Letkol Teddy, kayak gitu-gitu. Banyak sekali. Tapi sebagian besar, kalau lihat sebagian besar gambarnya, La Grande itu menjadi yang paling banyak dibagikan selain sorak-sorai kemenangan setelah gol 1-0. Nah, Bang Erwin, mungkin kalau kita melihat bagaimana euforia yang kemudian dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia ya, ini bisa dibilang euforia yang paling besar ketimbang sejarah Indonesia memiliki prestasi-prestasi yang juga begitu cukup gemilang begitu ya di sepak bola. Kalau melihatnya seperti apa?
Ya, setelah kalah lawan Australia memang dari euforia itu bisa dilihat pertama dari kedatangan penonton. Yes. Kedatangan penonton itu sepertinya rekor ya. 78.000, hampir 80.000 ya. Kan semua juga diambil oleh pendukung Indonesia ya, karena Betul. kan Bahrain tidak jadi datang begitu ya Iya, informasinya. susah kan cari tiket tuh susah kemarin itu nggak sampai Takut mungkin katanya mau sekitar- datang. Karena mental. Iya, Kena mental ya. waktu dibuka tiket itu 2 jam udah habis. Betul. Ya, udah sold out. Jadi itu kan memperlihatkan bagaimana antusiasme penonton, supporter dan akhirnya setelah menang jadi lebih seperti bola salju ya. Jadi menggelinding lebih makin besar gitu. Yang nggak aware jadi aware gitu. Karena memang setelah kemenangan ini kan oke, kita belum tentu lolos ke Piala Dunia, tapi ini kan memperpanjang nafas. Setelah kalah lawan Australia, memperpanjang nafas dan memperbesar peluang setidaknya untuk lolos ke babak keempat ya. Karena posisi 1-2, posisi 1 udah pasti dipakai Jepang. Posisi 2 Australia sudah di atas angin dan mereka punya peluang yang besar. Jadi 3-4 ini yang kita perjuangkan dan setelah kemenangan lawan Bahrain itu menjadi hidup lagi setelah kalah lawan Australia. Apalagi lawannya Bahrain yang kita kesal juga waktu kalah di Bahrain kan, dan akhirnya bisa dibalas di Seri sini. waktu itu ya? Seri, Iya, seri 2-2, imbang. tapi Betul. prosesnya bikin orang Akhirnya dibalas banyak kesel di sini ya? Jadi dibalas di sini dengan kemenangan, bukan cuma ditahan seri tapi bisa menang. Itu membuat antusiasme, euforia itu semakin besar itu. Cuma ke depan kita lawan Cina harus dijaga sih ini euforia, antusiasme serta harapan, ekspektasi gitu, supaya jangan kontraproduktif gitu. Karena ya Cina bukan lawan yang ringan. Cina itu 2 kali menang. Yes. Ya, sekarang ada di dasar klasemen, 2 kali menang, salah satunya tuh dari Indonesia gitu. Jadi memang harus tetap waspada sih. Oke, nah ini euforia yang begitu besar ya, kalau kita lihat mungkin lebih besar daripada prestasi-prestasi sebelumnya. Ini apa karena memang kalau Bang Erwin sendiri melihat permainan kita memang lebih baik nih hingga saat ini dibandingkan dengan yang dulu-dulu begitu? Kalau dibandingkan dengan yang dulu-dulu, ya masih fluktuatif gitu. Apalagi kalau kita ingat bahwa ketika menghadapi Australia, ya banyak menguasai possession tapi malah kebobolan 5 gitu, hanya bisa cetak 1 gol. Artinya kan permainannya belum terlalu stabil. Ya masih ini sih ya, masih dalam taraf adaptasi juga mungkin ya pelatih Patrick Kluivert, siapa yang diturunkan, pakai formasi apa, kan ada perubahan dari pertandingan lawan Australia sama pertandingan lawan Bahrain. Jadi kalau dibilang semakin baik, ya hasilnya so far masih bisa bernafas, bisa lanjut lagi, mungkin ke babak keempat mudah-mudahan. Tapi semakin baik ya harus stabil gitu ya, harus konsisten. Kalau kita bilang semakin baik ya buktinya lawan Australia ternyata kalahnya telak juga gitu. Jadi perlu lebih konsisten sih dengan staf kepelatihan yang baru ini. Tapi dengan hasil kemarin kita optimis lah ya nanti. Harus optimis, tetap harus ya, karena setidaknya mengamankan posisi kalau enggak 3, 4 gitu, supaya bisa lolos ke babak keempat. Tapi kalau kita kemudian Bang Rijal melihat bagaimana hasil yang tadi sudah dijelaskan oleh Bang Erwin, perubahan fenomena tagar yang tadinya Kluivert out, begitu sekarang menjadi Kluivert juga jadi Kluivert kan jadi gara-gara Putri. Kluivert juga jadi sensasi baru begitu dari para netizen Indonesia. Seperti apa kemudian melihatnya? Yang menarik itu sebenarnya selain Kluivert adalah STY. Nah, komentar STY pada pertandingan Bahrain ini cenderung positif kan. Berbeda dengan ketika melawan Australia. Dan itu disambut positif juga oleh publik. Banyak yang berharap STY mewariskan atau melanjutkan semangat dan pengetahuannya tentang timnas yang dia bentuk. Ini kan timnas buatan dia nih, orang-orangnya dia yang pilih kepada pelatih yang baru kayak gitu. Kalau bisa ada juga yang minta kalau bisa ya kerjasama lah kalian kayak gitu, ngobrol lah kalian. Jadi nggak Kluivert ketemu di pasar kan? Jadi Kluivert ini publik atau netizen masih menilai ya, masih belum menerima sepenuhnya, tapi juga dengan capaian di Bahrain ini mereka dia punya peluang untuk memimpin timnas lebih baik ke depan ya, siapa tahu. Belum gitu. menerima ya, makanya kalau belum timnas terlalu. kalah pelatihnya yang disalahin, kalau timnas menang pemain yang dipuja-puja kan gitu ya kondisinya saat ini ya. Tapi ada juga yang menarik, selain Kluivert jadi pembahasan, Alex Pastoor juga ini saat ini diperbincangkan karena dianggap yang paling berperan. Kayaknya pelatihnya ketuker deh gitu. Kalau saya baca-baca ya di sosial media gitu.
Saya nggak tahu di realnya seperti apa. Tapi kalau memang ngeliat potongan-potongan videonya, Pastur memang lebih banyak sekali memberikan masukan kan kepada Kluivert. Dan itu ditangkapnya memang dia menjadi lebih banyak gitu memahami tentang timnas Indonesia. Apalagi disebutkan kalau Pastur sebenarnya ya benar ya, lebih banyak ngurusin soal teknis, lebih paham lah tentang timnas Indonesia daripada Kluivert. Tapi di dalamnya saya nggak tahu tuh. Itu Mas. Pembahasan di sosial medianya maksudnya. Kalau di sosial media ya memang begitu. Banyak yang mendukung. Banyak tapi tetap ininya sorotan publik itu pada Kluivertnya, bukan pada Pasturnya. Ya, Pak Pastur ada banyak memberi masukan. Ini kayaknya memang dia harusnya Pastur nih. Tapi saya kira tetap yang disorot adalah Kluivertnya, bukan Pastur. Karena dia kan pelatih kepalanya. Bang Erwin mungkin ada tanggapannya bagaimana melihat fenomena saat ini juga Kluivert juga menjadi sorotan begitu ya. Menang gak dipuji, kalah disalahin. Seperti apa melihatnya Bang Erwin? Ya resiko pelatih tim nasional kan memang seperti itu ya. Apalagi kan harus diakui Patrick Kluivert ini datang di tengah dinamika ya. Di tengah dinamika ketika pelatih STY sedang bagus-bagusnya, supporter sedang sayang-sayangnya gitu ya. Ternyata di-cut. Dan masuknya Patrick Kluivert ini juga diiringi keraguan karena track record dia sebagai pelatih ya kan belum terlalu banyak, lebih banyak sebagai asisten. Itu juga kan yang sempat dipertanyakan, tapi federasi yang memilih Kluivert itu ternyata juga mendatangkan sederet asisten pelatih yang punya reputasi sebagai pelatih dan punya reputasi yang bagus sebagai pelatih. Sehingga kan di awal memang sudah di-spill tuh sama federasi kan, sama Pak Ketum, Pak Erik gitu, bahwa ini satu paket gitu ya. Ada yang bertugas ini, ada yang bertugas ini gitu ya. Jadi salah satu tugas dari asisten Alex Pastur dan ya ada Gerald Van den Burg, ada juga Dani Lanzat itu sebagai lebih banyak teknisnya mungkin ya. Juga didatangkan Jordi Kruijs sebagai technical advisor. Jadi memang saya pikir ini ada pembagian tugas dan gak masalah sih asal hasilnya menang ya. Pokoknya asal menang kita kan senang terus sampai lebaran kan. Tapi kan kemudian yang menjadi PR bagaimana kemudian kalau kalah Patrick Kluivert yang disalahin. Kalau menang kreditnya lari ke Alex Pastur ataupun ke STY. Bagaimana kemudian melihat itu tanggapannya? Bahwa di dunia sepak bola kan pelatih kepala belum tentu yang menjadi yang paling pintar dalam mengatur strategi. Bukan hal yang biasa kan Bang Erwin. Tapi dijawab sesaat lagi ya. Tetaplah di Apa Kabar Indonesia Pagi pemirsa.